mobil kok bisa abadi selama 60 tahun loh namanya. Emang Toyota ngapain sih sampai Corolla ini bisa laku terus? Ayo kita kupas tuntas si mobil palu gada dari mobil keluarga, drifting sampai mobil dinas pemerintahan. Ini dia kupas tuntas Toyota Corolla bersama gua Witansa. Zaman dulu kala di tahun 60-an, warga Jepang mulai hidup tentram dan bahagia pasca kekalahan di Perang Dunia Kedua. Tapi ada masalah saat itu. Masalahnya adalah, nggak semua orang mampu punya mobil. Dulu mobil itu barang mewah, cuma warga kelas menengah dan orang kaya yang bisa punya. Eiji Toyoda ngerasain kayaknya mubazir banget nih ngeliatin potensi pasar yang luas dari sebagian besar masyarakat Jepang yang belum punya mobil waktu itu. Akhirnya Toyota ngerilis Toyota Publica di tahun 61. Mobil bermesin boxer 2 silinder 700cc buat memenuhi ambisi Jepang yang mau menciptakan national car yang reliable dan nggak perlu perbaikan signifikan sampai 100.000 km. Sayangnya kehadiran Toyota Publica itu nggak bertahan lama, karena di tahun 66, Datsun itu ngeliris Datsun Sunny, sedan compact bermesin 1000cc yang serba lebih dari Toyota Publica. Datsun Sunny ini jadi bahan pikiran Toyota nih. Toyota jadi mikir ada loophole yang harus diisi antara si kecil Toyota Publica sama Toyota Corona sebagai big sedan saat itu. Akhirnya Tatsuo Hasegawa, desainer Toyota Publica yang juga desainer pesawat semasa Perang Dunia Kedua, ditugasin buat bikin desain mobil baru ini. Alhasil lahirlah si Corolla di tahun yang sama Datsun Sunny itu dirilis. Generasi pertama itu berkode bodi KE10. Corolla tadinya mau rilis pakai mesin di bawah 1000cc. Karena dulu regulasi di Jepang, mobil yang mesinnya di atas 1000cc itu pajaknya bakal lebih mahal. Ya mirip-mirip kayak di Indonesia lah, yang mobil mesin diesel di atas 2500 itu pajaknya juga akan lebih mahal. Tapi Datsun Sunny mesinnya itu 1000cc, jadi buat ngalahin itu, ya Corolla bikin mesinnya 1077cc. By the way, ini fun fact nih, mobil Toyota itu kebanyakan ngambil namanya itu dari Toyota Crown. Jadilah nama Corolla ini nih, yang diambil dari bahasa Latin yang artinya small crown of flowers atau little crown. Nah di tahun 66, Corolla ini laku keras di Jepang, praktis, reliable, nggak lelet, harga juga masuk di kantong. Mobil ini cocok buat siapapun dan nggak cuma orang-orang berduit. Saking lakunya, Toyota akhirnya mutusin buat langsung ekspor di akhir tahun 66 dengan Australia itu jadi tujuan ekspor pertama. Setelah itu, Toyota langsung targeting pasar Amerika Utara dan Eropa di tahun 68. Di Amerika, bentukan si Corolla ini diubah dikit buat memenuhi safety standar mereka. Di tahun itu juga, Corolla itu rilis versi wagon sama coupe atau 2 pintu yang dinamain Corolla Sprinter atau yang kita sering tahu namanya AE86 yang sekarang juga harganya kalau di Indonesia itu udah nggak jelas. Nah, di tahun 69, penjualan Corolla itu mulai ngalahin kompetitornya, Datsun Sunny. Oh my god! Wow! Toyota ini biasa ngelakuin facelift itu setiap 2 tahun sekali dan rilis model baru setiap 4 tahun. Disiplin banget emang, tipikal orang Jepang nih. Nice. Alhasil di tahun 70, Corolla Mach kedua itu lahir, si KE20. Dan saat itu juga 1 juta unit Corolla itu sudah terjual di seluruh dunia. Pakai mesin 3K 1200cc 73 HP. Di Indo, namanya ini Corvette atau Corolla Betawi, karena dulu yang beli itu rata-rata orang Betawi dan banyak dijadiin taksi. Corolla KE20 itu pastinya juga rilis model 2 pintunya, yaitu SR5 yang pakai mesin 2T 1600cc dengan output tenaga 102 HP. Disinilah Corolla Trim Levin mulai lahir, diambil dari bahasa archaic atau Inggris kuno yang artinya lightning. Corolla Gen 2 inilah yang akhirnya masuk ke pasar Indonesia sama Filipina nih. Seperti biasa, di tahun 72, Corolla KE20 itu ada faceliftnya sama gearbox 5 speed pertama kali hadir sebagai opsi. Oil crisis di tahun 73 bikin harga bensin sedunia naik nih. Jadi momentum yang cantik banget buat Corolla apalagi di Amerika. Amerika yang lagi jaya-jayanya dengan mobil lahiran Detroit mereka dengan mesin V8 cc yang besar, yang laki banget deh tapi borosnya itu minta ampun. Jadi pilihan yang gak ideal saat itu karena bensin tuh lagi mahal. Akhirnya warga Amerika itu berpaling ke Corolla si kecil dan praktis dan irit bensin. Di tahun 74, Corolla KE30 itu rilis. Bentukannya itu masih mirip-mirip sama dengan KE30 dengan sedikit update desain. Di generasi ini, Trim Levin dan Sprinter itu rilis dengan mesin injeksi. Corolla generasi ketiga ini juga memperluas cakupan ekspor ke New Zealand sama ke Thailand. Perubahan yang cukup signifikan itu mulai terjadi di tahun 79 dengan Corolla KE70 atau di Indonesia dikenalnya sebagai Corolla DX dengan mesin 4K 1300cc. Desain mobil itu berubah drastis menyesuaikan dengan eranya, dengan bentuk boxy dan interior yang lebih luas dari generasi sebelumnya. Di tahun 82 itu udah ada sekitar 10 juta Corolla terjual di seluruh dunia. Di tahun 83 rilis generasi kelima atau Corolla GL
Corolla front wheel drive pertama dengan kode bodi AE80. Mesin A-Series 2A dengan output tenaga 65 HP, dan di generasi ini ekspor diperluas lagi ke Venezuela dan South Africa. Tapi di Indonesia, desain ini tuh rada kurang laku. Tapi di generasi ini juga, the legendary A86 itu lahir. Khusus A86, mobil ini itu rear-wheel drive, pakai mesin Legend 4A GE 1600cc, mesin yang sama di MR2, sama juga di Celica dengan output tenaga 128 HP. Lalu kita lanjut nih ke tahun 87, tahun lahirnya AE90. Di generasi ini, Corolla 4-wheel drive itu pertama kali muncul di versi wagonnya. Corolla generasi ini memakai mesin 2E 1300cc dan 4AF 1600 karburator. Untuk versi yang kencangnya itu ada di AE92 GTI yang masih pakai mesin 4A GE seperti di AE86. Di tahun 91, generasi 7 itu rilis. Si AE100 atau Greco yang pakai mesin 4AFE 1600cc 102 HP. Nah di sini mesin Corolla yang umum itu beredar di Indonesia mulai pakai injeksi. Lanjut nih, fast forward kita ke tahun 95 itu rilis generasi ke-8 si all new Corolla AE110 atau 110 beserta turunan-turunan dari generasi ini yaitu AE111 di tahun 96 dan juga AE112 di tahun 98. Nah, fun fact sedikit ya, mobil Toyota Corolla yang dipakai di rally di WRC tahun 98 sampai tahun 2000 itu basisnya dari chassis AE110 ini nih. Waktu itu Toyota Corolla WRC dengan livery Castrolnya yang legendaris dikendarai sama driver yang legendaris juga, Carlos Sainz Senior. Ya, bokapnya Carlos Sainz yang sekarang lagi balap sama Ferrari di F1. Di tahun 97, Corolla itu udah nyalip VW Beetle sebagai mobil terlaris di dunia. Yes, Corolla resmi jadi mobil paling laku di dunia saat itu. Baru deh abis ini Corolla Altis dengan kode baru E120 rilis di tahun 2001. Saat Altis lahir ini, Corolla itu mulai menambah pasar Amerika Selatan. Dan di generasi Altis ini, Corolla itu mulai dirombak lagi dengan lebih elegan dan juga premium. Interior itu warna beige. Jok kulit benar-benar ngasih nuansa baru dari sedan yang awalnya itu muncul sebagai mobil rakyat ini. Jadi Corolla Altis ini kayak bertujuan buat pasar yang minat sama Toyota Camry, tapi dengan ukuran mobil yang lebih kecil. Strategi ini terbukti berhasil. Di Cina juga Corolla generasi ini laku banget. Di tahun 2005, 30 juta Corolla itu sudah terjual di seluruh dunia. Di tahun 2016, Corolla sudah ngejual 44 juta unit di seluruh dunia. Corolla terus mendominasi pasar sedan sampai pada akhirnya di tahun 2023 lebih dari 53 juta Corolla terjual di seluruh dunia. Nah gue tuh pengen sebenarnya lanjutin bahas generasi-generasi Corolla, tapi jujur sejak generasi Altis, perubahan-perubahan pada setiap generasi Corolla itu udah nggak lagi sesignifikan generasi sebelumnya. Cuman menurut gue di Indonesia, seiring Corolla Altis lahir dan terus diperbarui, fungsi Corolla sebagai mobil keluarga itu perlahan tuh bergeser. Terutama sejak Corolla Altis mulai dipakai sebagai mobil dinas pemerintahan seperti anggota DPRD DKI sampai pemerintahan tingkat provinsi. Sekarang Toyota Corolla sudah jauh banget dari tujuan awalnya, yang hadir di muka bumi ini sebagai mobil keluarga budget friendly. Maksud gue gini, sekarang banget nih di tahun 2024 Corolla hadir dengan dua opsi, Corolla Altis atau Corolla Cross. Altis harga itu di sekitar 575 juta sampai 629 juta rupiah. Corolla Cross 568 juta sampai 611 juta rupiah. Jauh banget dong dari yang namanya affordable family car. Nambah dikit dapat Fortuner terbaru tuh. Oh iya, bicara Fortuner abis ini boleh tonton juga tuh video kupas tuntas Fortuner gua ya. Anyway, sebagai mobil paling laku di dunia, bukan berarti Toyota Corolla itu mobil terbaik yang pernah ada. Justru menurut gua Toyota Corolla ini jadi yang paling laku di dunia karena mobil ini nggak pernah muluk-muluk. Nggak ada yang berlebihan dari sebuah Corolla, dari desain, interior, kenyamanan, performa mesin, ergonomi, sampai harga beli semuanya itu pas dan tepat guna di setiap generasi. Kalau menurut kalian gimana nih? Yuk lanjut ngobrol dalam komentar. Jadi segitu aja dari gua ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di segmen kupas tuntas selanjutnya.